Sini jenisnya adalah muria. Waktu ya 1 bulan 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di kebun apukat milik Bapak Badarudin yang sedang berbunga dan juga berbuah. Dan gimana sih cara untuk merawatnya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam kebun Bapak Badarudin ada beberapa tanaman alpukat yang ditanam di sekitaran lahan tersebut, yaitu antaranya lain adalah muria, bina, kendil, dan juga peluang. Dan gimana sih cara perawatannya saat berbunga? Mari kita saksikan. Ya sahabat petani, nah kali ini kita akan berjalan-jalan di kebun apukat dulu. Kita melakukan pengecekan dan juga apakah itu bagus atau tidak untuk ya pertumbuhan dari buah dan pohonnya, karena memang harus melakukan pengecekan. Nah seperti ini, nah bunganya bagus, ini jenisnya adalah muria. Nah sedangkan yang di sana ada yang jenisnya kendil dan juga wina, udah mulai berbunga lagi. Yang di sini, yang di sana sudah mulai tumbuh-tumbuh buahnya. Oh ini udah jadi nih, udah jadi untuk bunganya jadi buah. Nah tapi ada yang gagal karena memang mungkin perawatannya kurang ya, karena kemarin tuh kita rada telat untuk mengatasi hama. Nah, sekarang sudah banyak yang sudah jadi pentil atau bakalan buah apukat. Nah ini biasanya kalau memang itu sedang berbunga dan jadi buah itu memerlukan waktu kisaran 1 bulan. Nah setelah pentil kecil, untuk menjadi buah yang besar itu memerlukan waktu kisaran 5 bulan. Nah sedangkan kalau misalnya yang sudah seperti telur ya, besarnya seperti telur, itu memerlukan waktu kisaran 3 bulan sampai masa panen ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus masa-masanya penyemprotan ya. Kalau penyemprotan sendiri untuk kontrol untuk hama itu penting. Kita menggunakan Alika kalau yang untuk kontrol untuk hama. Nah sedangkan hama sendiri Alika itu kita campur dengan perekatnya biar nanti agar tahan lama di daunnya dan juga bunganya. Nah, sedangkan untuk perawatannya sendiri kita menggunakan kalsium untuk penyemprotan ya, untuk penyemprotan dari tangkai dan juga bunganya agar nanti tahan terhadap terhadap angin, terhadap cuaca yang ada ekstrim gitu. Jadi memang buahnya nanti akan kuat, jadi nggak akan jatuh gitu. Nah ini teman-teman sahabat petani, nah ini jenisnya adalah peluang. Nah peluangnya sendiri sedang berbunga. Jadi itu kalau misalnya perbandingannya muria sama peluang memang lebih banyak ke muria ya untuk perkembangan buah dan juga perkembangan bunganya, karena memang lebih duluan. Dan kita melakukan penyiraman karena memang lagi berbunga, di sini berbunga, di sana mulai berbunga. Kita harus melakukan penyiraman karena ini memang musim kering, jadi harus melakukan penyiraman yang secara berkala. Dan kita melakukan pengecekan yang ada di sini. Misalnya pengecekannya ini itu akan kering, kita akan siram besok. Nah kalau misalnya itu nggak kering, nggak usah disiram dulu, nggak apa-apa. Kita ngecekin apakah ada hama atau tidak di kisaran sini ya di apukat tersebut. Ya untuk penyemprotan sendiri saat sudah jadi pentil kayak gini, ntar saya fokuskan dulu. Oke, nah kalau sudah jadi pentil kayak gini, nah nanti kita akan melakukan penyemprotan dengan Alika. Karena kenapa kok harus disemprot dengan obat-obatan kayak gitu? Nah, karena mencegah dari hama ulat agar tidak memakan tangkai yang ada di sini. Karena nanti kalau sudah memakan yang tangkai yang ada di sini, nanti bunganya pasti akan gagal. Nah seperti itu. Nah tapi kalau misalnya kalian menyemprot Alikanya saat berbunga, usahakan kalau menyemprot Alika saat berbunga itu saat bunganya sendiri itu sedang tidak mekar. Ya, kenapa kok tidak mekar?
Karena kalau mekar, obatnya masuk ke apa namanya bunga ini, nanti kan serangga kan juga ini kan penyembuhannya menggunakan serangga. Sedangkan obatnya masuk ke sini, jadi serangganya nggak akan membuahi dari bunganya ini. Nah, jadi malah mati ya nggak gitu ya, atau tidak dibuahi karena bau dari si obat tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya mau menyemprot dengan Alika untuk pengendalian hama, itu harus melihat dari kondisi dari bunganya, apakah sedang kuncup ataukah mekar. Kalau misalnya kuncup itu lebih baik ya, karena kita semprot obatnya tidak masuk ke dalam bunga tersebut. Nah sahabat botanikal, nah fungsi dari pengecekan sendiri itu kita juga melihat dari apakah ada hama yang menyerang ataukah tidak. Nah di sini saya melihat ada hama. Bentar, ini tak fokuskan dulu. Belum fokus. Oke. Nah di sini sebetulnya ada hama nih yang ada di ini. Di sini dia bersembunyi di pangkal buah yang ada di sini, bunga yang ada di sini ya. Nah kita harus melakukan penyemprotan dengan Alika nanti, karena memang dari segi bunganya ini sedang diserang sama yang namanya hama. Dan kita menggunakan Alika dan juga perekat nanti. Nah seperti itu. Jadi fungsi untuk kita ngecek ya kayak gini, untuk melihat kondisi dari pohonnya apakah diserang sama hama ataukah tidak. Karena memang muria itu kendalanya itu yang memang diserang sama hama, gampang diserang sama hama daripada apukat-apukat yang lainnya. Jadi memang harus khusus ya, khusus untuk muria saja yang kayak gini. Tapi yang lainnya, kendil atau yang lain-lain itu tidak terlalu kikrik sama seperti ini, tapi juga perlu melakukan pengecekan. Nah, untuk pohonnya sendiri sehat, alhamdulillah sehat sekali, tidak ada kendala apa-apa, cuman hanya kendala untuk hama saja. Nah seperti itu. Nah di sini sudah ada yang sudah jadi bakalan pentil ya, kayak gini, kecil-kecil, nggak apa-apa, karena memang ini duluan daripada yang lainnya. Dan ada yang juga yang mengering seperti ini wajar ya. Jadi ini bakalan kita nanti ya, jadi modal kita nanti. Nah, gimana caranya untuk perawatannya jangan teledor gitu aja. Kita semprot dengan nanti vitamin-vitamin yang lainnya. Untuk tambahan semprot itu kita menggunakan Gandasil B atau Gandasil bunga. Sedangkan untuk Gandasil D itu Gandasil daun ya. Jadi harus dibedakan, ada yang sudah rada besar tapi keserang hama juga nih. Memang kalau musim kemarau dan juga kurang penanganannya nanti bisa gagal ini. Nah seperti ini. Nah, udah pentil-pentil kayak gini ya. Ya sebesarnya sekuku ya. Hitam-hitam. Nah di sini ada yang sudah pentil. Kita tak fokuskan, kok nggak fokus. Oke, nah sudah fokus. Nah di sini ada yang sudah pentil ya. Nah kayak gini. Ini sekuku orang dewasa. Nah seperti ini. Nah nanti kita melakukan penyemprotan. Nah sedangkan yang untuk bunga nanti kita beri Gandasil B ya, Gandasil bunga, bukan Gandasil D. Kalau Gandasil D nanti buat daun, sedangkan Gandasil B itu untuk bunga gitu. Nah di sini jenisnya adalah muria. Nah muria ada juga yang sudah segini ya, hampir setelur ayam, tapi ini belum sampai setelur ayam. Kalau sudah setelur ayam kita tunggu sampai 3 bulan nanti kita panen ya, seperti ini. Dan untuk perawatannya sendiri kalau sudah kayak gini itu hanya memerlukan penyemprotan untuk Alika saja, atau penyemprotan untuk pengendalian hama dari ulat ya. Dan juga masih ada yang seperti ini dan seperti ini. Nah untuk apukannya sendiri itu kita panen dan ini berbunga lagi. Nah jangka waktunya itu panen, kita kemarin panen, dan juga jangka waktunya kisaran 1 bulan sampai 2 bulan. Nah untuk 1 bulan sampai 2 bulan itu baru berbunga. Nah setelah berbuah ini kisaran jangka waktu ya 1 bulan 2 bulan ya, dari bunganya itu. Nah seperti itu. Nah, jadi sudah menjadi pentil yang seperti ini. Nah kalau sudah jadi pentil, nah kita hanya memerlukan perawatan yang ya tidak terlalu sering ya, tapi yang jelas jangan lupa pengecoran, karena memang kalau pengecoran sendiri, kalau
apukat itu memang sensitif sama yang namanya kekurangan air atau kelebihan air. Kalau kelebihan air juga tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus. Nah, seperti itu. Jadi kalau musim kemarau kita siram. Kalau musim penghujan ini kita puntukin. Kita beri kita tanahnya kita puntuk. Nah, jadi air itu tidak menggenang di sekitaran apukat. Nah, jadi langsung ke sini. Ya, jaraknya kisaran 1,5 meter atau 1 meter seperti itu. Oke, nah teman-teman, untuk bina, aku nerangin tentang bina ya ini. Menurut pengalaman pribadi kami, ada salah satu pohon bina yang tahun kemarin tidak berkembang dan baru berkembang tahun ini. Ini kisaran sudah 5 tahun ya. Sudah 5 tahun sudah mulai berbunga, dan bunga dari bina ini semua rata di seluruh tangkainya, hampir semua. Nah, jadi ini memang untuk kalian yang pengen menanam bina. Nah, ini binanya ini kemarin tidak berbunga sama sekali tahun kemarin, dan baru berbunga saat usia 5 tahun. Nah, jadi bunganya itu akan semuanya seperti ini. Ini calon bunga nanti. Calon bunga. Nah, banyak sekali calon bunganya, hampir merata seluruh pohon ini. Tapi usianya ya 5 tahun lah. Nah, tadi itu adalah jalan-jalan kita di kebun apukat milik Bapak Badarudin. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan juga kunjungi channel kami di sini. Akhir kata, jika ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.